Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Apoteosis. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan ini seharusnya kemarin ya, hari Senin. Tapi ya you know lah, Senin banyak kali kegiatan, jadi baru bisa upload sekarang Selasa. Yaudah yuk langsung aja kita gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozen dia pun pergi menuju sebuah tempat di mana dia melakukan sebuah misi eksplorasi, dan di sini Lozen dia pun bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang tiba-tiba saja datang mencoba untuk dapat menyerang gadis Pink. Tapi di sini Lozen berserta dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun dapat menghentikan seluruh makhluk-makhluk aneh yang mencoba untuk dapat menangkap gadis Pink. Tapi di sini Lozen dia juga ternotis ketika dia merasakan tekanan yang sangat kuat tiba-tiba saja datang ke arah dirinya, dan ternyata tekanan itu berasal dari monster ini yang merupakan Holy Beast. Dan tekanan yang diberikan oleh makhluk ini memang sungguh sangat luar biasa hingga membuat Lozen dia sempat keringat dingin. Pun melihat makhluk ini yang mencoba untuk dapat mengincar gadis Pink, sempat membuat orang-orang meminta kepada Lozen untuk dapat menyerahkan gadis Pink itu saja. Tapi untuk Lozen dia pun enggan untuk dapat melakukannya, dan ketika makhluk itu mencoba untuk dapat menyerang Lozen, di sini Lozen dengan kemampuan yang dia miliki cukup untuk dapat menghentikan serangan dari makhluk ini, dan serangannya yang dibatalkan tentunya membuat makhluk ini dia pun kesal dengan Lozen dan dia meraung, dan itu memberikan sebuah tekanan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Namun setelah serangannya dibatalkan, di sini makhluk ini dia pun datang mendekati Lozen, dan dia kini hanya berjarak sekitar 1 hingga 2 meter dari Lozen, hingga membuat Lozen dia juga harus bersiap-siap jika saja makhluk ini mencoba untuk dapat menyerang dirinya. Dan di sini Lozen dia pun langsung menyiapkan kekuatan bintang di lengannya. Jika saja makhluk ini datang, maka Lozen akan melepaskan sebuah serangan. Tapi di sini makhluk ini ketika dia melihat Lozen dari dekat, dia pun meraung dan dia pergi meninggalkan Lozen begitu saja. Dan tentunya melihat makhluk itu pergi membuat mereka semua yang ada di tempat ini dapat bernafas lega. Tapi di sini mereka juga menyadari ada yang janggal. Makhluk yang sangat luar biasa kuat kini takut dengan Lozen, hingga membuat berpikir apakah jangan-jangan kemampuan yang dimiliki oleh Lozen sungguh sangat luar biasa kuat, lebih kuat daripada makhluk itu, pikir dari patriark klan Bashan. Sedangkan untuk Lozen sendiri, dia juga bingung kenapa makhluk ini kok tiba-tiba aja mundur, padahal sebelumnya dia cuman ancang-ancang aja untuk dapat menggertak makhluk itu. Tapi ya sudahlah, karena memang makhluk itu udah pergi, ya sudah, biarkan aja. Tapi tiba-tiba aja di sini datanglah seorang kultivator entah siapa mencoba untuk dapat menghancurkan gadis itu, karena gadis itu adalah penyebab kekacauan, hingga membuat orang ini mencoba untuk dapat menghancurkan si gadis Pink. Tapi tentunya di sini pelayan dari gadis Pink mencoba untuk dapat menghentikannya dengan menggunakan sebuah jaring, dan dengan jaring itulah membuat kultivator yang mencoba untuk dapat menyerang gadis Pink langsung tumbang hanya dalam sekejap mata, hingga membuat Lozen dia pun berpikir, hei, jaring apa itu? Ucap dari Lozen. Dan itu membuat gadis Pink yang melihat sepertinya Lozen agak pelangak-pelongok, membuatnya pun berujar kalau itu adalah sebuah jaring yang disebut sebagai jaring pengekang kekuatan, dan itu adalah salah satu harta primordial yang dimiliki oleh keluarganya, ucap dari gadis Pink. Tapi karena memang makhluk itu udah pergi, di sini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di sini untuk patriark klan Bashan, dia juga mengatakan kepada Lozen kalau misi eksplorasi kali ini akan diikuti oleh 2 klan yang lainnya, yaitu klan Tianqiong dan juga klan Yuanhe, ucap dari orang tua ini. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, kini mereka pun tiba di tempat di mana klan Tianqiong berada. Dan ternyata klan Tian adalah klan yang memiliki sayap memiliki sayap di belakang tubuh mereka. Namun uniknya ketika Lozen dan juga rombongan datang, di sini mereka pun langsung disambut oleh pimpinan dari klan Tian ini. Tapi di sini pimpinan dari klan Tian dia pun bertanya siapa yang bernama Lozen, ucap dari pimpinan itu. Dan ketika Lozen dia memperkenalkan diri, di sini pria pirang ini dia pun langsung menyiapkan sebuah api di lengannya, dan dia juga mengatakan, hei nak, aku dengar kau adalah sosok yang tidak mempan terhadap api yang ada di alam semesta, ucap dari pria ini yang kini ingin mencoba kemampuan yang dimiliki oleh Lozen yang katanya tahan api. Tapi melihat klan
Tian yang ingin mencoba menyerang Lozen membuat Patria klan Bashan meminta kepada orang tua itu untuk menahan diri, jangan melakukan hal seperti itu kepada Lozen. Dan dia juga mengatakan kalau Lozen telah mendapatkan titel sang penguasa di klan mereka, dan tentunya mereka bukannya harus memberikan sebuah salam dulu, ucap dari pria tua ini. Tapi di sini untuk pria pirang ini dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia ingin mencoba kemampuan yang dimiliki oleh Lozen hingga membuat Lozen agak sedikit gerah juga enggak tuh. Dan itu membuat pria ini pun langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Lozen. Dan untuk Lozen, dia pun mencoba untuk dapat menahan dengan menggunakan kekuatan bintang. Dan ternyata serangan dari pria tua itu tidak berguna di hadapan dari Lozen. Dan melihat serangan yang gagal membuat pria ini pun kembali mencoba untuk dapat menyerang Lozen dengan kekuatan api yang jauh lebih kuat dari apa yang sebelumnya. Tapi nyatanya ternyata serangan kedua juga gagal. Dan itu membuat Lozen dia berujar, nah bagaimana? Menurutmu apakah aku memiliki sebuah kekuatan? Ucap dari Lozen yang membuat pria tua ini dia pun mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Lozen dan dia juga mengakuinya. Tapi di sini pria tua ini dia pun langsung dihampiri oleh klan Bashan, di mana orang tua ini mengatakan, "Hei, asal kau tahu, Lozen, dia telah mengalahkan Zenhu, yaitu Holibis yang ada di hutan. Hei, asal kau tahu, malu itu aja dia kabur ketika dia bertemu dengan Lozen. Kau ini, wah gila," ucap dari orang tua itu yang membuat pria pirang ini dia pun langsung keringat dingin. Dia nggak menyangka kalau ternyata Lozen ditakuti oleh spirit beast yang ada di luar sana. Ini berarti Lozen sangat mengerikan, ucap dari pria pirang ini. Yang membuat pria pirang dia pun meminta maaf kepada Lozen atas sambutan yang gak bener yang udah dia lakukan. Dan kini mereka semua mengajak Lozen dan juga yang lainnya untuk masuk ke dalam tower yang mereka tinggali, dan mereka langsung mengadakan sebuah perjamuan. Namun uniknya di dalam perjamuan itu mereka hanya meletakkan piring kosong, hingga membuat Lozen pun agak sedikit bingung. Apalagi saat ini mereka juga mulai merapalkan sebuah mantra. Tapi uniknya tiba-tiba aja muncul makanan tepat di hadapan dari mereka. Piring-piring kosong tiba-tiba aja terisi dengan makanan yang sangat banyak, hingga membuat Lozen dia pun kagum dengan metode apa yang digunakan oleh orang-orang ini. Luar biasa, ujian dari Lozen. Dan karena memang satu lagi, yaitu klan yang satu lagi itu belum datang, membuat mereka juga harus menunggu kurang lebih 2 hari lagi. Dan untuk Lozen dia pun memanfaatkan itu semua untuk nyantui dikit lah. Dan di sini selama menunggu kelompok lainnya datang, di sini Lozen dia pun menghabiskan waktunya untuk dapat melihat dunia dantian miliknya. Dan ketika Lozen dia masuk ke dalam dunia dantian, dia dapat melihat kalau ternyata 9 bintang yang telah dia bangkitkan itu cahayanya mulai redup, yang artinya Lozen terlalu banyak memakai energi yang berasal dari bintang itu. Waduh, kebanyakan nih dipakai, ucap dari Lozen. Tapi di sini ketika Lozen sedang bersantai, dia pun didatangi oleh tamu. Ya siapa lagi tamunya jika bukan si gadis pink yang ingin mengajak Lozen pergi ke sebuah tempat. Dan itu membuat Lozen juga bertanya mau kemana. Tapi untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau Lozen udah ikut aja, karena tempat yang akan mereka kunjungi adalah tempat yang sangat menarik, ucap dari gadis itu. Dan kini Lozen dan juga si gadis pink mereka pun pergi menuju sebuah tempat yang memang agak sedikit ke dalam. Dan itu membuat Lozen dan juga gadis pink sempat dihentikan oleh seorang penjaga yang meminta sebuah bayaran tiket. Karena ternyata gadis pink membawa Lozen untuk pergi menuju sebuah tempat, yaitu sebuah area ujian yang dimiliki oleh klan Tian. Nah setelah membayar, kini Lozen dan juga gadis pink mereka pun langsung pergi menuju pusat inti tempat itu. Dan untuk Lozen, dia pun mengikuti kemana gadis ini membawanya. Dan ketika Lozen bertanya mau kemana, di sini gadis ini pun lagi-lagi dia hanya tersenyum saja. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di area tengah dari tempat ujian itu. Dan setibanya di tempat ini, Lozen dan juga si gadis pink mereka pun mendapatkan tatapan sinis dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini, yang membuat Lozen dia pun bingung lah. Kenapa mereka melihatku seperti itu? Pikir dari Lozen. Tapi di sini gadis pink dia pun meminta kepada Lozen untuk memasukkan energi miliknya ke dalam rune yang ada di hadapan dari mereka. Dan ketika Lozen dia bertanya kenapa, di sini gadis pink dia pun mengatakan udah coba aja, ucap dari gadis itu. Dan untuk Lozen ya sudahlah, dia pun melakukan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh si gadis pink. Dan ternyata ketika orang-orang memasukkan energi spiritual miliknya ke dalam rune yang ada di bawahnya, membuat muncul kristal-kristal hitam. Dan itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua sungguh sangat senang dan langsung melahap kristal itu, yang membuat Lozen yang melihatnya, kristal hitam apa itu? Apakah ini adalah sumber energi? Pikir dari Lozen. Wah, oke lanjut.
Namun di sini Lozen dia juga ingin tahu apa sih sebenarnya benda itu, dan ketika Lozen dia masukkan energi spiritual miliknya kini, muncul sekantong gede datu kristal-kristal hitam muncul tepat di hadapan dari Lozen yang membuat Lozen kenapa muncul semua di sini? Pikir dari Lozen. Tapi di sini Lozen juga bertanya, benda-benda hitam ini kenapa muncul semua di sini? Tanya dari Lozen kepada gadis pink. Dan untuk gadis pink dia pun mengatakan, ini semua muncul karena memang semua tempat yang ada di sekitaran tempat ini, kristal-kristalnya dikumpulkan ke tempat ini. Mereka semua muncul di satu titik, yaitu titik yang telah engkau bangkitkan. Ujar dari gadis. Tapi melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lozen juga menarik perhatian bagi orang-orang yang tidak dikenal, yaitu adalah dua orang tengil-tengil ini, yaitu Tuan Muda Qin dan juga gadis yang bernama Han Chu Yue. Dan untuk gadis pink dia pun mengatakan, "Hei adikku, ada keperluan apa kau datang?" Ucap dari gadis pink yang ternyata yang datang itu adalah adiknya. Namun di sini untuk gadis itu dia pun menolak untuk dapat dipanggil adik oleh si gadis pink. Namun di sini satu yang ada di sebelahnya, yaitu si tengil ini, dia pun minta dan juga melihat kalau ternyata Lozen hanyalah orang yang berasal dari dunia kelas 2, dan itu membuat dia berujar, "Pergi dari tempat ini atau kupaksa untuk pergi." Ujar dari pria itu yang membuat Lozen halah. Dia pun tahu kalau sepertinya si gadis pink pasti sengaja membawa dirinya ke tempat ini untuk dapat berurusan dengan si tengil ini. Tapi di sini Lozen dia juga tahu kalau benda-benda yang dia bangkitkan ini nggak guna juga untuk dirinya, karena itu semua adalah energi Yuan. Sedangkan aku menggunakan energi kekacauan, jadi nggak guna juga aku pakainya, pikir dari Lozen. Tapi Lozen juga tahu kalau si tengil ini pasti ingin cari masalah, dan siapa takut, ucap dari Lozen. Tapi ketika Lozen ingin memberikan pelajaran, di sini ada yang menepuk pundaknya, dan ternyata yang melakukannya adalah bocah Dugu, rekan lamanya, hingga membuat Lozen, kok ada dia? Namun di sini untuk bocah Dugu dia pun mengatakan, "Hei Lozen, ternyata kau ada di sini juga." Dan di sini bocah Dugu ternyata dia tidak sendiri, tapi ternyata ada dua rekan dari Lozen yang sebelumnya, para jenis-jenis ini, para Daozi, mereka ada di tempat yang sama dengan Lozen. Tapi di sini bocah Dugu dia pun meminta maaf kepada si Tuan Qin, si tengil itu, di mana dia mengatakan kalau Lozen adalah anak baru yang baru saja datang, jadi dia nggak tahu aturan yang ada di tempat ini. Jadi tolong jangan ngamuk-ngamuk lah. Tapi untuk si tengil ini dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan, "Hei, apakah kau tahu aturan di tempat ini?" Ucap dari si tengil yang membuat Lozen dia pun bertanya, aturan apa? Dan untuk bocah Dugu dia juga nggak tahu peraturan apa, dan ketika dia bertanya, si tengil ini dia pun mengatakan aturannya adalah siapapun yang datang ke tempat ini maka kaki mereka harus diambil. Ucap dari si tengil itu, bahkan jika ingin pergi maka dia juga harus diambil. Ucap dari si tengil ini yang memang mencari masalah aja, hingga membuat mereka semua pun tentunya ternotis dengan apa yang diucapkan oleh si tengil itu. Tapi untuk si gadis pink dia justru malah tersenyum karena sepertinya ada konspirasi nih si gadis pink nih. Namun di sini gadis pink dia juga tahu apa niat yang dimiliki oleh si tengil itu. Pasti si tengil itu dia ingin tahu metode apa yang digunakan oleh Lozen hingga membangkitkan kristal-kristal hitam, hingga dia membuat sebuah aturan-aturan yang dibuat-buat, pikir dari gadis pink itu. Namun di sini untuk si tengil ini dia pun berujar kepada Lozen untuk melakukannya sendiri atau dia yang akan melakukannya, yang membuat bocah Dugu dia pun meminta kepada si tengil ini untuk tidak berlebihan seperti itu. Tapi si tengil ini dia juga mengatakan kalau sejatinya ya jika kau tidak mau melakukannya, baiklah aku punya sebuah cara lain. Ini semua dapat diselesaikan dengan cara lain, dengan cukup memberitahukan metode apa yang kau gunakan untuk membangkitkan kristal-kristal itu. Ucap dari si tengil itu, dengan begitu aku akan membiarkan kau pergi dari tempat ini. Ucap dari si tengil yang membuat Lozen dia pun tahu, halah, memang cari ribut nih orang, pikir dari Lozen. Dan di sini Lozen dia juga tahu ini semua pasti ulah dari si gadis pink yang sengaja melakukan ini semua, dan itu tidak dibantah juga oleh si gadis pink, hingga membuat Lozen dia pun mengatakan kalau aku tidak suka orang lain memanfaatkanku, dan semoga aja ini adalah yang terakhir. Ucap dari Lozen sembari dia menyiapkan jentikan jarinya untuk memberikan pelajaran kepada si gadis pink. Dan untuk gadis pink dia pun menyadari jentikan dari Lozen sungguh sangat kuat, dan jika itu terkena kepada palingnya dia tahu dia pasti akan meletup, hingga membuat dirinya pun langsung tutup mata. Tapi yang dijentik oleh Lozen hanyalah jentikan kosong, dan itu membuat Lozen juga berujar, ini yang terakhir ya. Ucap dari Lozen yang membuat garis ini
palanya yang dijentik, hatinya yang cenet. Waduh, pun di sini Lozen dia juga mengatakan kalau dia nggak mau pergi dari tempat ini. Ucap dari Lozen yang membuat si Tengil ini tentunya dia tidak terima. Hei, apa maksudmu? Ucap dari si Tengil. Di sini Lozen dia pun mengatakan, tempat ini adalah tempat yang aku datangi dan jika kau tidak mau kau yang pergi. Ucap dari Lozen yang tentunya hal itu membuat bocah dugu dia nggak menyangka kalau ternyata Lozen berani nggak tuh nantang si Tengil. Itu yang membuat si Tengil itu justru malah tertawa. Dimana dia mengatakan kalau sudah lama dia tidak memberikan pelajaran kepada orang-orang rendahan. Ucap dari si Tengil yang kini dia memanggil pengawas yang ada di tempat ini. Dan ketika pengawas datang di sini, si Tengil dia pun mengatakan kalau dia membutuhkan sebuah arena karena dia ingin melenyapkan seseorang. Ucap dari si Tengil yang membuat penjaga dia pun itu nggak bisa. Tapi di sini untuk si Tengil dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia akan membayar kerugian yang diterima oleh klan Tian dari keluarganya. Ucap dari si Tengil yang membuat penjaga nggak punya pilihan lain selain melaporkan itu kepada pimpinannya. Ucap dari seorang penjaga. Namun di sini melihat Lozen yang sepertinya memang menantang, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun meminta kepada Lozen untuk tidak melakukannya karena terlalu berbahaya. Karena si Tengil itu bukanlah orang biasa. Tapi untuk Lozen dia nggak peduli dengan itu semua. Karena saat ini ketika si Tengil itu datang mencoba untuk dapat menyerang Lozen di sini, Lozen dengan cukup mudah dia pun menangkap hanya dengan 2 jarinya saja dan mematahkannya, dan dia kini langsung menangkap si Tengil itu dan juga menjatuhkannya. Dan bahkan ketika si Tengil itu sudah jatuh di bawah sana, di sini Lozen dia pun juga menendangnya keluar dari atas arena yang membuat mereka semua pun kaget bagaimana bisa Lozen dapat melakukannya. Dan itu membuat wanita yang ada bersama dengan dirinya mencoba untuk melepaskan sebuah segel untuk dapat menyerang Lozen. Tapi ketika dia akan menyerang, tak bisa karena dia ditahan oleh si gadis Pink. Dimana gadis Pink dia juga mengatakan, lihat itu, Tuan Mudakin aja nggak bisa, apalagi kau. Ucap dari gadis Pink. Dan itu membuat orang-orang yang dimiliki oleh si Tengil itu mencoba untuk dapat menyerang Lozen. Tapi tentunya hal itu tidak akan mungkin dapat berguna hanya dengan satu gerakan aja. Mereka semua melayang dari tempat ini dan hanya meninggalkan Lozen dan juga rekan-rekannya aja. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.